Eh, Sekarang saya menjelaskan Galeritia implementasi sistem informasi paket aplikasi sekolah menggunakan framework COBIT. Yang pertama, kemajuan dan manfaat teknologi terus meningkat dari waktu ke waktu. Kekuatan dan kecepatan informasi akan menjadi tuntutan dalam menjalankan roda pemerintah, baik itu bisnis maupun non-bisnis. SMK Taman Harapan 1 merupakan salah satu kejuruan di wilayah Kota Bekasi, berdiri pada tanggal 12 Februari 2000. Dalam melakukan aktivitasnya pada umumnya sudah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi atau TI. Di antaranya adalah aplikasi SIM. Aplikasi ini memiliki peran dalam membantu melakukan pencatatan administrasi sekolah mulai dari keuangan, kesiswaan, sampai dengan akademik. Rumusan masalah. Yang pertama di sini ada apakah SMK Taman Harapan 1 ini mempunyai kendala atau keluhan dalam menggunakan COVID. Lalu yang kedua, bagaimana cara melakukan pengelolaan data responden. Selanjutnya ada tujuan pembahasan. Yang pertama, tujuan penelitian yang dilakukan dalam untuk mengetahui tingkat kematangan teknologi informasi TI yang diterapkan pada SMK Taman Harapan 1. Lalu di sini saya menjelaskan tentang COBIT. COBIT adalah kerangka kerja tata kelola IT governance framework, dan kumpulan alat yang mendukung dan memungkinkan para manajer untuk menjabatani jarak gap yang ada antara kebutuhan dikendalikan, kontrol rekrutmen, masalah teknis, technical use, dan resiko business risk. Prinsip COVID, yaitu prinsip COVID itu ada 5. Yang pertama, prinsip COVID 5 pertama, meeting stakeholder need. COVID 5 terdiri atas proses-proses enabler untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT. Yang kedua, prinsip COVID 5 kedua, covering the enterprise end to end. COVID 5 mengintegrasi pengelolaan IT perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. Yang ketiga, prinsip COVID 5 apply a single integrate framework. COVID 5 selaras dengan standar-standar terkait yang biasanya memberi panduan untuk sebagian dari aktivitas IT. Yang keempat, enabling a holistic approach. Governance dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berintegrasi. Yang kelima, separating government from management. Memberikan pemisahan yang jelas antara manajemen dan governance. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani tujuan yang berbeda. Terus ada model kematangan COVID. 0, non-existence, tidak ada, merupakan posisi kematangan terendah yang merupakan suatu kondisi di mana organisasi merasa tidak membutuhkan adanya mekanisme proses tata kelola TI yang baku. 1. Inisial. Sudah ada beberapa inisiatif mekanisme perancangan dan pengawasan sejumlah tata kelola TI yang dilakukan, namun tidak ada penilaian yang standar. 2. Repeatable, yaitu bisa dapat diulang, kondisi di mana organisasi telah memiliki kebiasaan yang terpola untuk merencanakan dan
mengelola tata kelola TI dan melakukan secara berulang-ulang secara reaktif. 3. Definite, ditetapkan. Pada tahapan ini organisasi telah memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas mengenai tata cara dan manajemen tata kelola TI. 4. Managed, yaitu diatur, merupakan kondisi di mana manajemen organisasi telah menerapkan sejumlah indikator pengukur kinerja kuantitatif. 5. Optimized, itu bisa dioptimalisasi level tertinggi. Ini diberikan kepada organisasi yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip tata kelola TI secara utuh. Hasilnya pengelolaan data responden merupakan tahapan yang dilakukan setelah responden mengisi kuesioner. Dalam tahap ini, peneliti akan menampilkan nilai dari maturity level dari masing-masing responden. Hasil dari jawaban responden kemudian dilakukan rekap. Kemudian setelah direkap, dilakukan normalisasi data. Tujuan dari normalisasi data adalah untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan ukuran atau standar dari rujukan di COVID. Dari proses perhitungan maturity level, dapat diketahui bahwa nilai kesenjangan pada domain DS4 adalah 2,490 dan untuk DS8 adalah 2,173. Nilai gap dapat didapat dari hasil pengurangan dari nilai kematangan yang diharapkan dikurangi nilai kematangan saat ini. Nilai gap nantinya yang akan digunakan untuk menjadi acuan memberikan masukan terhadap pihak manajemen sekolah, sehingga dapat melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas dari sistem informasi di SMK Taman Harapan 1. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sekarang masih berada tahap level repeatable. Kesimpulannya yang itu, SMK Taman Harapan 1 telah menerapkan tata kelola teknologi informasi pada tahap level repeatable. Hasil pengelolaan kuesioner mendapati nilai rata-rata untuk domain DS4 adalah 2,490 dan DS8 adalah 2,173. Artinya SMK Taman Harapan 1 perlu meningkatkan pemberian tata kelola teknologi informasi agar menjadi lebih baik. Yang disarankan dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran di antaranya pihak manajemen sekolah perlu meningkatkan atau membagi tata kelola TI pada subdomain DS4 dan DS8 yang masih belum mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan oleh penulis, mempersiapkan SDM yang memadai, melakukan transfer pengetahuan dari ahli kepada staf lain melalui pelatihan atau kursus mencakup bidang-bidang yang menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.